Halo Sobat Muda Bicara, belakangan ini perhatian kita difokuskan pada munculnya wacana penerbitan peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk jurnalisme berkualitas. Tapi, emangnya jurnalisme kita berkualitas? Pemerintah Indonesia dalam proses menerbitkan peraturan presiden tentang publish rights atau hak penerbit untuk melindungi keberlangsungan media massa konvensional untuk mendukung jurnalisme dalam negeri sehingga mendorong platform digital asing seperti misalnya Google dan juga Facebook untuk membayar royalti atas penyebaran konten berita. Google mengungkapkan rasa kecewa atas peraturan Jokowi tentang rancangan peraturan presiden tentang jurnalisme berkualitas yang berisi tentang publisher rights atau hak penerbit. Michaela Browning, juru bicara Google Asia Pasifik menilai, peraturan yang sudah dirancang tersebut bisa membatasi para konten kreator. Ada beberapa masalah dari regulasi ini yang patut kita kritisi dan soroti bersama. Secara umum, ada 3 isu utama yang dibahas dalam rancangan Perpres ini oleh Kominfo. Yang pertama terkait dengan kerjasama B2B atau business to business. Yang kedua terkait dengan pengelolaan data. Dan yang ketiga terkait dengan pengaturan algoritma platform digital. Salah satu aspek utama dalam regulasi ini adalah adanya persyaratan bagi platform global seperti Meta dan juga Google untuk memberikan kontribusi ekonomi terhadap berita yang mereka distribusikan kepada media lokal maupun nasional. Satu sisi, ini menjadi hal yang baik, tapi di sisi lain, ini justru menjadi ancaman tersendiri bagi media-media digital di Indonesia dan juga bahkan kepada masyarakat umum itu sendiri sebagai konsumen informasi sekaligus sebagai produsen informasi. Mari kita lihat contoh Australia yang saat ini juga tengah menjalankan aturan serupa yang mereka beri nama The News Media Bargaining Code Regulation. Secara umum, dalam aturan ini pemerintah Australia mempunyai kewenangan untuk menyaring informasi yang didistribusikan oleh perusahaan digital. Namun, di sisi lain, terjadi eksklusivitas dalam hal penyaringan yang itu berimplikasi atau berdampak pada perusakan ekosistem konten kreator di negara tersebut. Bahkan, dikabarkan juga ekspresi-ekspresi warga melalui konten-konten jurnalisme warga itu juga terancam. Kemungkinan dampak serupa juga bisa terjadi di Indonesia. Ketika peraturan yang diterapkan dengan klausul yang sama pada saat ini, maka ada kemungkinan resiko Google akan memberhentikan distribusi berita di Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan bagi masyarakat secara umum, tapi juga akan merusak sektor media digital di Indonesia. Hal selanjutnya yang patut kita soroti adalah pengaturan terkait dengan algoritma. Perpres ini akan mengatur bagaimana platform digital memiliki algoritma yang dapat menyaring konten-konten yang itu sesuai dengan kode etik jurnalistik dan juga keberagaman informasi. Tentu ini menjadi hal yang kontroversial karena algoritma sifatnya sangat subjektif sekali dan ini dapat mengganggu kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat. Bahkan hal ini bisa mempersempit ruang jurnalisme warga yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Tidak sampai di situ, ada pula potensi tumpang tindih wewenang. Melebarkan wewenang pengawasan konten terhadap platform digital, ini dapat mengganggu kebebasan pers dan juga keseimbangan kekuasaan. Meskipun pengawasan konten, tanggung jawab utama tetap di bawah Dewan Pers, tapi tetap saja ini berpotensi menjadi masalah yang kompleks. Pemerintah pun menawarkan solusi dengan pembentukan komite independen yang terdiri dari Dewan Pers, pakar yang tidak terafiliasi dengan industri media, platform media sosial, hingga pemerintah melalui kementerian terkait. Namun perlu ditekankan, dengan keberadaan komite ini tentu sulit untuk memastikan tetap berada dalam koridor independen, karena adanya keterlibatan platform perusahaan media sosial dan juga keterlibatan pemerintah melalui kementerian terkait, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya. Tampaknya pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun dan mengesahkan peraturan ini. Jangan sampai tujuan untuk mendorong perbaikan kualitas pers di Indonesia justru menjadi bumerang dan mengancam ekosistem media digital di Indonesia. Bahkan, mimpi terburuknya adalah ekosistem konten kreator maupun kebebasan berpendapat melalui jurnalisme warga juga menjadi terancam. Selain itu, regulasi ini juga dapat menimbulkan konflik yang besar antara perusahaan platform global seperti Google dan Meta dan juga pemerintah. Seperti hal yang terjadi antara pemerintah Australia dengan perusahaan tersebut. Yang mana tentu saja Google dan Meta dibalik keinginan mereka untuk mempertahankan kebebasan juga ada kepentingan bisnis yang terus mereka ingin kembangkan. Namun di sisi lain, jangan sampai peraturan yang ingin didorong oleh pemerintah justru menjadi ancaman sendiri bagi masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet yang jumlahnya sangat besar dan bahkan mengancam ekosistem
atau kebebasan berpendapat itu sendiri hingga menjadi peraturan yang ambigu dan menjadi masalah di kemudian hari. Kesimpulannya, regulasi ini harus mempertimbangkan konsekuensi yang timbul. Harus ada keseimbangan antara tanggung jawab platform digital dengan kebebasan media dan juga kebebasan berekspresi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa tujuan baik untuk mendorong jurnalisme berkualitas tidak dengan mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan berpendapat warga negara dalam media digital atau bahkan justru menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.